Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luki Rahman Sidiki, MPM 253129, Prodi Informatika, IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Maksudnya manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Dari Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikiran Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman dari N.Siddiqi. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam yaitu diantaranya: 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil. 4. Mewujudkan ekonomi yang serasi. 5. Mewujudkan ekonomi yang menjamin kemerdekaan produksi. 6. Menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'had maksudnya hasil, sidik jujur, amanah dipercaya, fatonah cerdas, tablik menyampaikan. Lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia yaitu ada Bank Umum Syariah, kemudian Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, kemudian BMT, Baitul Ma'al Wat Tamil, kemudian Pasar Modal Syariah. Perbankan syariah, kemudian ada bank umum konvensional, sistem konvensional, kemudian unit syariah, kemudian bank pembiayaan rakyat syariah, kemudian bank umum syariah, bank syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah. Prinsip syariah: Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum syariah antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 yaitu prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bank bagi hasil atau mudharabah. Kemudian ada prinsip penyertaan modal, maksudnya musharokah. Kemudian prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Kemudian pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, maksudnya ijarah. Kemudian ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dan pihak lain, maksudnya ijarah wa itikna. Peran bank syariah: bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui
melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan jasa dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of grade, wire transfer, letter of grade, dan lain-lain. Investor yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-sewa leasing, musyawarah, akad mudharabah, akad salam atau istiqna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang diperjualbelikan. Fungsi sosial, konsep memperbankan dalam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana QR, pinjaman kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah paham yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat dalam bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional kategori sebagai akad tabaduli dan atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim, dan asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya dalam masa reversing void. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Definisi penggadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pendangan syarak sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Ada rahin. Rahin adalah yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin yaitu orang yang menerima gadai. Marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya yaitu A. mempunyai nilai menurut syariat. Kemudian B. harus ada pada akad. C. harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dain atau hutang. Harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim, maksudnya mengikat pada waktu akad. Izab dan qabul. Pernyataan gadai pada
para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Kesesuaian qabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dan dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali Pekes 2008.11 BMT adalah lembaga keuangan mikro yang diperoperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kekembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditemukan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi salam, yaitu keselamatan, perintis keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarahkan pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT: Baitul Mal, bait rumah, mal harta, menerima titipan, zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tanwil, bait rumah at-talwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusahaan mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah Allah dan larangan dan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah, ibadah manusia Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, yaitu ada A, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal. Kemudian ada B, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. C, akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten. Ya, kemudian ada D, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir. Ada E, investor, emiten maupun bursa dan self-regulated organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Jazakallahu khairan. Terima kasih semuanya yang sudah partisipasi, yang sudah menonton. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, Luki Rahman Nasidiki mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.